Selamat malam teman-temanku dimanapun berada yang aku cintain. Pada malam hari ini aku akan sharing mertua ataupun mertua suami aku dari Indonesia datang ke Malaysia untuk menjaga aku dalam 1 bulan berpantang ataupun 1 bulan saya siap bersalin barulah orang tuaku pulang. Pada penasaran kan bagaimana mama aku datang dengan polosnya dan dia komplain peraturan-peraturan di hospital ataupun di rumah sakit. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke, baiklah, mama saya dari Indonesia datang 24 bulan 9 2019 dia datang ke Malaysia, dan saya kebetulan di hospital sudah mulai 19 hari bulan sampai 19 hari bulan 9 saya sudah di hospital ataupun di rumah sakit karena saya sudah merasakan sakit yang tidak enak. Tapi anak saya tidak mau keluar juga sampailah saya ke operasi. Setelah mama saya sampailah mama aku langsung suami aku bawa mama jumpain aku ke rumah sakit dengan peraturan yang begitu rumit sampai mamaku pun tensionnya. Mamaku sampai bilang berbeda peraturan di Indonesia sama di Malaysia. Karena saya kan kepingin makan ikan arsi ataupun ikan mas di arsik, masakan khas Batak. Mama aku pun bingung mau bawanya ini kan. Lepas suami aku bawa saya dulu di tingkat 5 hospital Serdang. Setelah itu mama aku udah bawa security, sudah larang. Security kan dia ada, setiap kita mau masuk tempat pasti harus ada security. Security ini larang. Lepas itu dia bilang begini, tidak boleh hanya suami saja boleh masuk dengan kepentingan. Lepas itu mama aku minta tolong dan juga suami aku juga minta tolong biar saya bisa bertemu dengan mama aku hanya 5 menit saja saya boleh ketemu mama aku. Sudah 1 tahun tidak ketemu. Setelah itu saya dipanggil suami aku dari tempat aku ini kan, di tempat aku dirawat dia panggil, aku suruh keluar. Lepas itu saya disuruh tanda tangan boleh keluar sebentar. Lepas saya makan. Lepas itu mama aku nangis, tengok aku pun sudah nangis. Aku bilang, ma sakit. Datang mama aku, dia bilang begini, iya memang seperti itu, saya pun merasakan seperti itu dulu waktu kamu mau melahirkan, kata mama. Kasih aku makan banyak, makan masa ikan mas 2 kilo saya habiskan. Sorry ya, saya habiskan 2 kilo ikan mas. Setelah itu saya sudah aku makan ya kan, lepas saya jalan-jalan. Setelah jalan-jalan langsunglah keluar itu ketuban aku pecah, pecah ketuban. Saya pikir, saya nggak tahu itu apa air. Lepas itu aku bilang, dokter dokter, saya ini air kenapa banyak keluar, aku bilang gitu kan. Setelah itu dokternya bilang, bawa bawa ke bilik, bawa ke ruang itu, cek sudah berapa buka dia, katanya. Lepas itu saya dicek dokter, dia masukkan tangan seperti ini ke dalam V kita, dia masukkan, dia cucuk gitu. Dokternya pun saya tendang dia kan, karena saya kan kesakitan. Lepas itu saya jalan-jalan lagi, rupanya anak saya sudah terberak di dalam perut lah. Pembalut saya itu karena air sudah banyak keluar kan, pembalutnya sudah berwarna coklat, kata orang coklat, berarti anak saya sudah berak di dalam. Lepas itu kami semua suster-suster dan dokter sudah standby di ruang bersalin. Saya dibawa ke ruang bersalin, turun lagi ke lantai dasar. Setelah itu sampai ke lantai dasar, saya dibius semua. Saya itu semua alat-alatnya sudah ada di situ. Mau kencing kita tidak boleh, sampai dokter pun dia itu V kita dia congkel gini barulah keluar air kencing kita itu. Setelah itu dia injek, dia dimasukkan obat perangsang. Saya sampai kesakitan, sampai rambut saya tarik-tarik seperti ini. Saya sudah bilang dengan dokternya, dokter saya mau minta operasi lah, saya tak tahan. Tapi dokternya bilang, tunggu
tunggu sampai pukul 10 baru boleh operasi. Lepas itu saya operet, uh, dalam 30 menit selesai saya operet, barulah anak saya lahir. Lepas itu mama saya komplain sekali dengan dokter-dokter di situ. Saya dibawa lagi ke ruang perawatan. Sampai di ruang perawatan anak saya lama. Anak saya dia letak di bawah kaki aku. Setelah itu uh, hanya boleh berkunjung ke hospital itu, dipikir mama aku seperti di Indonesia. Ya udah, kita masuk boleh, kita mau di situ berapa lama boleh. Ternyata tidak boleh sama sekali. Hanya 1 jam 1 kali boleh melihat, itu pun waktunya di jam 8. Setelah jam 8, jam 12, setelah jam 12, jam 4 sampai jam 7. Sampailah mama aku tension, udah aku dia tengok mau ngapa-ngapain pun tidak bisa. Dipikir mama aku pun boleh kita nginap di hospital, ternyata tidak boleh. Sampailah sudah jam jenguk, sudah jam 12 setelah saya diantar ke rumah, ke tempat aku yang kamar aku. Sudah di jam 12 barulah orang mama aku boleh lihat anakku. Kalau suami memanglah boleh, barulah dia boleh lihat. Setelah itu mama aku, mertua, adik ipar dan mama bapak disitulah. Tiap hari lah mama aku ini datang ke hospital. Aku mulai tanggal 19 sampai tanggal 30 di hospital Serdang. Berarti saya 10 hari di hospital Serdang itu. Mamaku bolak-balik tengok aku gitu kan. Lepas itu dia tengoklah cucunya ini, dipikir mama aku cucunya ini mau ditukar. Padahal kalau di hospital Malaysia anak itu harus dicek kuning katanya. Dicek kuning, setelah dicek ternyata masih ada kuning. Lepas itu dia, dokter semua marah sama aku karena saya tidak bisa menyusui anakku. Ada air susu tapi anakku tak pandai menyusu. Setelah itu mama aku bising, udahlah kasihlah dia air ini. Ternyata tidak, dipikir mama aku siap melahirkan boleh kita bawa balik. Ternyata tidak boleh, kita harus stay juga di hospital itu sampai dokter bilang saya pulih, barulah saya boleh dibawa ke rumah. Ternyata anak saya masih kuning, dokter tidak boleh kasih anak saya pulang. Jadi anak saya dirawat lagi di rumah sakit sampai 2 hari dirawat. Saya pun antar ASI juga ke situ. Saya nangis di situ. Mama aku ribut di rumah sakit itu. Kau nangis terus, kayak mana mama ini, ha? Pulanglah aku nanti ke Indonesia, dia bilang mama aku gitu dengan suara kuat. Sampai dokter Nes pun tengok kami berantem. Kalau anak itu kuning, udahlah biarlah orang itu rawat, nanti kan boleh lagi kita ambil katanya gitu kan. Udah makan, kau makan. Lepas itu aku pulang, sign, suami aku datang, dia sign semua. Lepas itu pulang ke rumah kan, mama aku pun enggak lena tidur, enggak puas lah dia karena cucunya pun masih di sana. Lepas itu kami jemput, masih lagi cek kuning, hari-hari dicek kuning itu. Mamaku nggak tega, kakinya baby Maising dia ini suntik, diambil darah dicek selama 7 hari berturut-turut. Mamaku bising kali, ini rumah sakit kayak mana sih di Indonesia, nggak ada cek kuning kayak gini ya. Di sini memang terlalu katanya, sebentar dicek. Lepas itu sampai anak aku pun nangis menjerit dicek terus. Besoknya jumpa lagi, udahlah nggak usah lah kita ke rumah sakit, hari-hari nanti dicek, hari-hari anakku, hari-hari si meme disuntik, nggak kasihan kalian tengoknya itu disuntik kakinya sampai biru-biru. Sampai tangan ini juga, tangan dia masukin jarum hanya untuk cek darah, cek kuning. Lepas itu telapak kakinya dicucuk kayak gitu. Sampai mama aku komplain bising sekali. Sampai dibilang mama aku jumpa dokternya itu, dibilang ini udahlah, kalau tiap hari kalian cek, mana ada kurang kuningnya itu. Anak-anak lahir itu memanglah dia ada kuning, janji kita kasih minum.
kecuali kalian suruh kami datang ke rumah sakit ini tapi kalian kasih obat, nggak apa-apa, ini nggak kalian cucuku, lepas itu kalian suruh pulang, datang besok kaki dicucuk lagi, suruh lagi pulang, sampai mamaku marah-marah ke dokternya. Datang dokternya, udahlah bu, 1 minggu lagi lah ibu datang, 3 hari lagi lah ibu datang, kalau kuningnya nggak oke lagi baru kita bawa ke rumah sakit. Datang mamaku, kuningnya kurang, tinggal 1 lagi lah biar ini kan biar normal. Lepas itu datanglah mamaku, nggak usahlah kita bawa-bawa lagi ke rumah sakit, sakit cucu kita dicucuk-cucuk terus, kakinya dicucuk terus katanya gitu. Udahlah kita jemurlah di rumah, daripada dicucuk terus anakku, udah pagi-pagi ke jemur, hilangnya itu kuningnya itu, kasih minum susu banyak katanya. Sampai stres mamaku menghadapi hospital ataupun rumah sakit di Malaysia. Terima kasih teman-temanku yang telah saksikan saya di YouTube. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Bye bye.